Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delika Nuraini, NPM 3592010 MK Tata Kelola TI. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyelaraskan investasi TI dengan nilai bisnis. Analisis mendalam tentang IPO 05 Kelola Portofolio COVID 2019. Domain IPO menyelaraskan, merencanakan, dan mengorganisasikan. Domain ini berfungsi pada penyelarasan strategi TI dengan strategi bisnis, memastikan bahwa perencanaan, organisasi, dan manajemen TI dilaksanakan secara optimal. Ini membentuk fondasi penting untuk implementasi dan operasi TI selanjutnya. IPO 05 mengelola portofolio investasi TI. Di sini ada 3, yaitu lingkup portofolio mencakup semua proyek, program, layanan, aset, dan inisiatif TI lainnya. Terus ada jaminan nilai, memastikan setiap investasi TI membersihkan nilai bisnis yang terukur dan berkontribusi pada tujuan organisasi. Terus ada proses terstruktur, melibatkan proses struktur untuk pemilihan prioritas pendanaan dan pengawasan investasi TI. Terus ada tujuan utamanya IPO 05 optimalisasi nilai. Di sini ada 5, yaitu penyelarasan strategis, penyelarasan portofolio TI secara langsung dengan tujuan strategis organisasi. Terus ada menghilangkan pemborosan, mencegah investasi pada inisiatif TI yang tidak prioritas atau bernilai rendah. Terus ada maksimalkan nilai bisnis, terus mengoptimalkan nilai bisnis yang diharapkan yang diperoleh dari semua investasi TI. Terus ada keseimbangan manfaat resiko, mencapai keseimbangan optimal antara manfaat yang diantisipasi, resiko terkait, dan sumber daya yang dibutuhkan. Terus ada efisien sumber daya, memastikan alokasi dan pemanfaatan yang efisien dan sumber daya TI dan keuangan yang krusial. Terus ada prinsip paduan untuk manajemen portofolio IT. Di sini ada 4, yaitu transformasi penuh, menjaga visibilitas penuh atas semua inisiatif IT, status dan konsumsi sumber daya seluruh organisasi. Terus ada keputusan berbasis data, mendasarkan keputusan pemilih, pendanaan, dan prioritasi pada data, analisis, dan kriteria yang terdefinisi dengan ketat. Terus ada penilaian berkelanjutan secara teratur, pengevaluasi kembali nilai, realisasi manfaat, dan paparan risiko seluruh portofolio. Terus ada kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas, menyesuaikan portofolio dengan cepat dan menanggapi perubahan strategi bisnis, kondisi pasar, atau langkah regulasi. Terus ada praktik dan aktivitas utama dalam IPO 05. Di sini ada 5, yaitu tentukan kriteria evolusi, tentang kriteria yang jelas untuk mengembalikan investasi ROI, selerasan strategi, dan toleransi risiko. Terus ada identifikasi dan klasifikasi inisiatif, pertahanan investasi semua proyek dan layanan, kategorikan berdasarkan domain, ruang, lingkup, dan dampak. Terus ada lakukan analisis biaya manfaat, rinci penilaian risiko, dan perkiraan permintaan sumber daya untuk setiap inisiatif. Terus ada pengembalian keseluruhan portofolio secara resmi, menyetujui, menunda, menyesuaikan, atau menghentikan inisiatif TI berdasarkan kinerja dan sesuai strategi. Terus pemantauan kinerja, terus layak kinerja portofolio secara keseluruhan terhadap nilai yang diharapkan dan dihasilkan strategi. Terus ada pemerintahan dan akuntabilitas, peran dan tanggung jawab. Di sini ada 4, yaitu manajemen puncak, menentukan arah strategi,
mendefinisikan prioritas jenis yang pada akhirnya menyesuaikan pendana serta ruang lingkup portofolio. Terus ada pemilik proses bisnis, mewakili sistem bisnis, memvalidasi nilai bisnis yang diharapkan dan memastikan bahwa manfaat terrealisasi pas implementasi. Itu ada manajemen IT, melaksanakan keputusan portofolio, mengelola pantauan portofolio sehari-hari dan melaporkan kinerja inisiatif. Terus komite tata kelola IT memberikan pengawasan, mengevaluasi keputusan portofolio dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola dan tujuan strategi. Terus ada hasil dan artefak nyata dari ATO 05. Di sini ada 4, yaitu daftar portofolio, inventaris TI, inventaris rekonsolidasi, dan terperinci dari semua inisiatif TI saat ini dan yang direncanakan. Terus laporan kinerja portofolio, laporan berkala yang merinci realisasi manfaat, eksposur risiko, dan penggunaan sumber daya terhadap tujuan yang direncanakan. Terus matris prioritas proyek, menentukan peringkat dan penjadwalan proyek dan program berdasarkan urgensi, strategi, dan nilai bisnis. Terus ada rekomendasi penyesuaian proposal formal untuk meningkatkan skala, memodifikasi atau menghentikan inisiatif berkinerja buruk atau tidak selaras. Terus di sini ada APO 05 dalam tindakan skenario implementasi taktis. Di sini ada 4, yaitu prioritas pendanaan, menentukan proyek tim TI mana yang menerima pendanaan pertama berdasarkan kriteria objektif seperti ROI dan dampak strategi. Terus 2, inisium sistem varisan, proses formal untuk menotifikasi ke sistem yang tidak efisien atau usai, membebas sumber daya untuk modernisasi. Terus 3, realokasi anggaran, menganalisis anggaran dari tugas pemerintah berdasarkan rendah ke proyek digitalisasi strategi, misalnya migrasi kolek otomatis. Terus 4, tinjauan dampak berkelanjutan, secara berkala mengevaluasi dampak kuantitatif dan kualitatif investasi TI pada metrik kinerja bisnis inti. Terus kesimpulannya ini, tata kelola melalui manajemen portofolio ATO 05, jembatan antara strategi IT dan bisnis. Di sini ada 3, manajemen efektif, memungkinkan organisasi untuk mengelola investasi IT dengan efektivitas dan efisien maksimum. Terus ada keseluruhan terjaminan, memastikan keselarasan penuh antara pengeluaran IT dan tujuan bisnis yang menyeluruh. Terus ada nilai berkelanjutan, mendukung pencapaian nilai bisnis berkelanjutan melalui manajemen portofolio yang struktur dan proaktif. Sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.